بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, materi kali ini yaitu akidah bangsa jin, ya. Apa akidah dan agamanya bangsa jin? Dalam masalah ini bangsa jin persis seperti umat manusia, mereka memiliki agama. Ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang Muslim. Bahkan ada yang tidak punya agama. Ada juga yang beraliran Syiah, ada yang beraliran Ahlus Sunnah. Ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan, perkara ini Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Quran surah Al-Jin, "Wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada." Surah Al-Jin ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surah Al-Jin ayat 11. Menurut Abdullah bin Abbas, ya, maksud kami menempuh jalan yang berbeda-beda adalah di antara kami ada yang beragama Islam dan ada yang kafir. Ada yang beriman, ada yang kafir. Ini dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian menurut Ibnu Taimiyah, menempuh jalan yang berbeda-beda di sini maksudnya adalah kami menempuh jalan yang berbeda, maksudnya adalah mazhab kami berbeda-beda, ya. Ada yang Muslim, ada yang kafir. Bapak Ibu Allah muliakan, kita tahu ya bahwasanya mereka ini ada yang Islam, ada yang kafir, ya. Bahkan bangsa jin terdahulu ketika mendengarkan bacaannya Nabi Muhammad SAW, mereka masuk Islam. Ya, ketika mereka naik ke langit untuk mencuri berita, yaitu berita dari malaikat, ya, mereka mencuri. Namun ketika itu mereka tidak bisa mendengar, mereka dipanah api oleh para malaikat, ya. Karena sebelum-sebelumnya mereka biasa mencuri. Kenapa pada hari itu mereka tidak bisa lagi mencuri berita dari langit? Karena dalam riwayat dikatakan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka langit dijaga oleh para malaikat, ya. Langit dijaga oleh para malaikat. Dan kisah ini, ya, diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat ke-8, yaitu wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliyat harusan syadidan wa syuhuba. Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit, kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Dan sesungguhnya kami bangsa jin dahulu bisa menduduki beberapa tempat di langit-langit untuk mencuri berita-beritanya. Tapi sekarang siapa mencoba mencuri pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Kemudian ayat ke-10, wa anna la nadari asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Nah, jadi ya, dahulunya bangsa jin itu suka mencuri berita dari langit. Kemudian mereka menyampaikan kepada dukun-dukun mereka. Yang mereka dengar itu hanya satu, kemudian disampaikan kepada dukun 10. Dan itu pun satu hasil dari mencuri berita dari langit. Namun ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka langit dijaga ketat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika bangsa jin naik ke langit untuk mencuri berita, maka mereka dipanah api oleh malaikat, ya. Banyak jin yang mati dan banyak jin yang tidak sampai kepada dukun untuk mengabarkan. Dan mereka, ya, bahkan sampai bertingkat-tingkat, ya, sampai ke langit. Jadi bangsa-bangsa jin itu saling mengabarkan kepada
teman-teman yang di bawah ya. Namun ketika mereka hendak mengabarkan kepada jin-jin yang lain, mereka mati disebabkan oleh dipanah oleh para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu ya, Raja Jin memerintahkan kepada seluruh jin untuk mencari sebab. Apa sebabnya? Kita tidak bisa lagi mendengarkan berita dari langit ya. Maka mereka berpencar, mereka mencari apa sebabnya. Nah, ketika mereka berpencar mencari apa sebabnya, mereka mendengarkan lantunan Quran yang sangat indah dan merdu. Mereka terkesan ya. Kemudian mereka mendatangi masjid itu. Masjid itu yang sekarang dinamakan Masjid Al-Jin, yang sekitar 1 kilometer dari Masjidil Haram. Mereka masuk ke masjid itu, mereka mendengarkan bacaan Quran. Siapa yang baca? Yaitu Nabi Muhammad SAW yang ketika itu menjadi imam salat ya. Yang dibaca ketika itu adalah surah Ar-Rahman. Mereka terkesan, mereka mendengarkan, mereka menyimak sampai selesai bacanya Rasul SAW. Ketika selesai Rasulullah mengimami, maka mereka bangsa jin mendatangi Rasulullah SAW untuk masuk Islam ya. Maka hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, dari riwayat ini, kisah ini, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya bangsa jin itu memiliki akidah, ada yang beriman, ada yang kafir ya. Hadirin wal hadirat yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, menambah iman kita dengan materi yang ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita dan menambah iman kita ya. Karena ada perkara-perkara gaib yang di luar dari penglihatan manusia, ada dari penglihatan kita ya, ada kehidupan dan mereka juga memiliki agama ya. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.